Selamat sore. Selamat sore Mas Arif. Mari Mas Arif, masuk Mas Arif. Wah, repot-repot ini. Telepon langsung datang. Iya, kebetulan tadi pas di jalan, jadi saya bisa cepat kesini. Begini Mas Arif, saya sedang mengerjakan rancangan penelitian. Nah, saya memiliki kendala. Boleh Mas tolong jelaskan tentang rancangan penelitian? Karena setahu saya, Mas baru saja mengambil mata kuliah seminar penelitian ekonomi. Saya jelaskan ya tentang cara bagaimana kita membuat rancangan penelitian mulai dari bab 1, bab 2 sampai dengan bab 3. Ini juga saya coba mengingat, jadi nanti kita mengulas mengenai bab 1 terlebih dahulu. Nah, untuk bab 1 itu mengenai pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan secara penelitian secara kualitatif itu terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, subbab 1 itu mengenai latar belakang masalah. Terus kemudian untuk subbab kedua yaitu masalah penelitian atau fokus masalah atau identifikasi masalah, seperti itu. Terus kemudian di subbab ketiga itu mengenai pertanyaan penelitian. Terus selanjutnya yang subbab keempat itu tujuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian, itu terdapat pada subbab kelima. Nah, kalau kita bicara masalah latar belakang masalah itu berisi alasan ilmiah yang menjelaskan pentingnya atau signifikasi atau keharusan dilaksanakannya suatu penelitian dengan topik tertentu. Terus kemudian di subbab kedua, masalah penelitian, itu berisi identifikasi masalah yang menggambarkan permasalahan dalam topik penelitian yang akan diteliti dengan menyajikan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Terus kemudian yang bab ketiga mengenai pertanyaan penelitian itu biasanya berisi tentang rumusan masalah yang dibuat berdasarkan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Terus kemudian yang keempat, tujuan penelitian itu berisi tentang keinginan penulis atau peneliti untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang disajikan. Itu untuk tujuan penelitiannya. Terus kemudian yang terakhir, subbab terakhir yaitu di bab 1 manfaat penelitian, itu berisi dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Itu dampaknya bagaimana? Seperti itu. Saya kira itu untuk penjelasan dari bab 1, pendahuluan dari rancangan penelitian secara kualitatif. Untuk bab 2-nya bagaimana Mas? Dan untuk bab 2 terdiri dari beberapa subbab. Sebenarnya ini tergantung dari penulis ya, karena di bab 2 ini yaitu berisi tentang kajian pustaka. Jadi subbab ini berisi tentang pustaka yang terkait dengan topik dan atau tema penelitian gitu. Untuk subbab pertama, contoh kita untuk penelitian rantai nilai mengenai tenun ikat. Nah, itu kita bagaimana? Yang pertama mungkin subbab yang pertama kita isi tentang kajian tentang rantai nilai. Terus kemudian subbab kedua itu kita isi tentang kajian mengenai tenun ikat. Terus kemudian subbab yang ketiga tentang rumah tangga ataupun yang lainnya. Terus kemudian diikuti subbab-subbab yang berikutnya, entah itu subbab keempat yang berisi tentang penelitian terkait ataupun penelitian terdahulu. Terus kemudian yang terakhir itu kita isi tentang kerangka berpikir. Jadi kajian pustaka ini berisi terkait dengan topik dan atau tema penelitian
Sehingga setiap judul subbab yang dibuat terkait dengan kata kunci dan atau konsep yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Oh, saya agak paham sekarang. Terus kalau untuk bab 3, rancangan penelitiannya bagaimana? Kualitatif, bab 3 itu berisi tentang metodologi penelitian. Seperti itu. Jadi itu nanti juga terdiri dari beberapa subbab yang ada di bab 3, yaitu di metodologi penelitian. Itu yang subbab pertama yaitu mengenai landasan filosofis dan strategi penelitian. Terus kemudian di subbab kedua itu berisi tentang metode penelitian. Jadi metode bagaimana yang akan kita gunakan. Terus kemudian di subbab kedua ini itu terjadi subbab lagi, yaitu mengenai alasan pemilihan lokasi penelitian. Terus kemudian di bawahnya lagi ada subbab mengenai jenis dan sumber data. Terus kemudian di bawahnya lagi ada pengumpulan data. Terus kemudian ada lagi yaitu mengenai penentuan narasumber atau informan yang akan kita gunakan. Dan subbab yang terakhir yaitu mengenai teknik pengelolaan atau teknik pengolahan dan teknik dalam kita menganalisis data dalam penelitian yang akan kita ambil. Jadi untuk penjelasan mengenai rancangan penelitian baik itu bab 1, bab 2 dan yang terakhir tadi mengenai bab 3 yaitu metodologi penelitian itu kurang lebih. Silakan diminum. Oh ya, terima kasih. Dan kue. Wih, terima kasih repot-repot ini. Tidak apa-apa, Mas sudah membantu saya. Iya, terima kasih Irna.